Savart resmi menghadirkan kendaraan listrik ciptaannya, yaitu Savart S1 yang sudah diriset dari tahun 2018 dan di-launching akhir 2023. Siapa sangka motor sekeren ini diproduksi dari dalam negeri. Ya, motor ini merupakan motor listrik produksi Indonesia yang memiliki pabrik di Mojokerto, sedangkan kantor pusatnya berada di Surabaya, Sidoarjo. Savart S1 resmi meluncur pada acara Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2023 yang berlangsung di ICE BSD City, Tangerang. Desain dari motor listrik ini pertama kali dilihat langsung menarik perhatian dengan desain futuristik memiliki wheelbase yang panjang. Sekilas, Savart S1 menyerupai desain motor listrik BMW C4 yang memiliki desain wheelbase jauh ke belakang. Sedangkan jika dibandingkan dengan produk dalam negeri, mirip seperti Alfa Servo yang sama-sama mengusung tema lowrider. Memiliki garis tajam membuat motor ini terkesan modern serta aerodinamis. Motor ini didesain ala motor masa depan, berbeda dengan desain yang ada di motor listrik pada umumnya yang beredar di tanah air ini. Savart S1 terlihat motor listrik premium. Sesama mengusung tema lowrider, apakah Savart S1 bisa bersaing dengan Alfa Servo? Dan apakah Savart S1 memiliki kemampuan di atas dari Alfa Servo yang sudah beredar di Indonesia? Yuk kita lihat perbandingan dari kedua motor ini. Di sini kita lihat dari awal kehadiran kedua motor ini, dimulai dari Alfa Servo, yaitu motor listrik besutan PT Electra Motor Group. Alfa Servo resmi mengaspal di Indonesia pada Sabtu 27 Mei 2023. Sedangkan Savart S1 baru diperkenalkan pada pameran IMOS 2023 pada tanggal 25 Oktober 2023. Namun bukan berarti Savart S1 pemain baru di industri motor listrik. Savart telah meriset S1 sejak 2018 hingga 2023. Perjalanan itulah yang membuat PT Genie yakin bahwa kendaraan roda 2 listrik ini akan diminati konsumen Indonesia dan siap bersaing dengan kompetitor motor listrik lainnya. Dari segi dimensi, Alfa Servo memiliki panjang 1933, sedangkan Savart memiliki ukuran panjang 2040 mm. Lebar dari Alfa Servo yaitu 713 mm, sedangkan Savart memiliki lebar 747 mm. Alfa Servo memiliki ground clearance sepanjang 1400 mm, sedangkan Savart memiliki jarak sumber 1525 mm. Di sini jelas, Savart memiliki dimensi yang lebih besar jika dilihat dari data tersebut. Oke, lanjut kita ke bagian baterai. Alfa Servo menggunakan baterai lithium berkapasitas sebesar 73,8 volt 24 Ah untuk satu baterai, menggunakan sistem charger onboard dan removable. Diklaim waktu pengisian daya selama 4 jam untuk dua baterai. Jarak tempuhnya bisa mencapai 125 km jika menggunakan dua baterai dengan kondisi terisi penuh. Sedangkan Savart S1 menggunakan jenis baterai lithium ion NMC yang memiliki kapasitas sebesar 72 volt 65 Ah dengan metode swap baterai yang tersebar di planet ban serta tersedia juga pilihan home charging. Dalam kondisi penuh, Savart S1 mampu menempuh jarak hingga 120 km klaim dari Savart. Di sini jelas antara Alfa Servo dan Savart memiliki perbedaan di mana kapasitas baterai yang dimiliki oleh Alfa Servo lebih besar sedikit dibandingkan dengan Savart S1. Selain itu juga, sistem dari pengecasan dari kedua motor ini berbeda. Alfa Servo menggunakan sistem charger onboard ataupun removable, sedangkan dari Savart S1 menggunakan sistem swap baterai dan juga tersedia pembelian baterai secara terpisah. Secara jarak, di sini Alfa Servo memiliki jarak tempuh yang lebih panjang 5 km dibandingkan dengan Savart S1, yaitu 125 km untuk jarak tempuh Alfa Servo, sedangkan 120 km saja untuk Savart. Namun ini perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya kita ke bagian performa.
Dari performa, Alfa Servo dibekali dengan mesin mid-drive yang dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 9,8 kWh atau sebesar 13,1 daya kuda pada 3.700 rpm dan torsi maksimal 53,5 Nm pada 1.342 rpm. Sedangkan pada Safar memiliki mesin 4 kW berpendingin cairan, dinamo mid-drive yang terhubung dengan V-belt menuju roda. Nah, belnya ini diberikan garansi selama 5 tahun. Selain itu, mesinnya digerakkan oleh baterai lithium-ion NMC yang berkapasitas 72 volt, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 18,7 horsepower dan torsi sebesar 250 Nm. Di sini jelas perbedaan antara Safar S1 dan Alfa Servo, di mana Alfa hanya memiliki tenaga sebesar 13,1 daya kuda, sedangkan Safar S1 memiliki 18,7 horsepower atau tenaga kuda. Bagian torsinya, Safar S1 memiliki torsi sebesar 250 Nm dan Alfa Servo hanya memiliki torsi maksimal 53,5 Nm. Selanjutnya, Alfa Servo diklaim memiliki kecepatan maksimal 103 km per jam. Sedangkan, berkat baterai dari Safar S1 dapat melaju 0-60 km per jam hanya dalam waktu 5 detik, dengan kecepatan maksimal pada 120 km per jam. Untuk kemampuan menanjak, kedua motor ini jelas berbeda, di mana Alfa Servo memiliki kemampuan untuk menanjak dengan sudut kemiringan 17 derajat, sedangkan Safar S1 dapat menanjak pada sudut kemiringan hingga 30 derajat. Jelas, jika data di atas kertas, Safar S1 memiliki keunggulan lebih dibandingkan Alfa Servo. Selanjutnya kita ke bagian fitur. Di sini, Alfa Servo memiliki LCD TFT, yang ukurannya kami belum mengetahui ukuran pastinya, sedangkan Safar S1 memiliki LCD TFT 7 inci, ada fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring Sensor. Ini berfungsi sebagai memonitoring tekanan ban dari motor ini. Namun di sini Alfa Servo memiliki kelebihan, di mana Alfa Servo memiliki electric boost selama 20 detik yang bisa memberikan akselerasi lebih cepat pada motor ini, namun dengan syarat memiliki baterai minimal 60%. Selain itu, Alfa Servo memiliki 3 mode Eco, Urban, dan Sport. Sedangkan untuk Safar, pada tipe S1P-nya memiliki 3 mode juga dengan Eco, Normal, dan Sport. Namun, pada Safar S1 hanya memiliki 2 mode, yaitu Eco dan Normal. Pada Alfa Servo memiliki koneksi smartphone menggunakan aplikasi. Nah, pada Alfa Servo juga bisa menghidupkan motor ini dari aplikasi, serta memiliki fitur lacak posisi kendaraan. Sedangkan pada Safar S1 kami hanya menerima informasi bahwa motor ini memiliki aplikasi cloud computing dan bisa menginformasikan status baterai. Untuk bagasi, dari Alfa Servo memiliki bagasi yang cukup lebar, namun belum tahu pasti berapa kapasitasnya, karena pada Alfa Servo ini posisi dari baterainya berada pada di dek tengah, jadi untuk bagasinya bisa dibuat lebih lebar. Nah, untuk Safar S1 memiliki bagasi yang lebih kecil karena terdapat baterai di bawah jok motor ini. Dari sisi ketahanan air, pada Alfa Servo dengan internal protection atau IP65, pengujian ketahanan motor listrik Alfa Servo pada ketinggian air 50 cm sudah terbukti yang dilakukan oleh beberapa jurnalis otomotif. Alfa Servo mampu melewati genangan air setinggi 50 cm, sedangkan pada Safar S1 yang baru saja diperkenalkan sudah mengantongi International Protection atau IP67. Karena motor ini baru di launching, maka belum ada yang melakukan pengujian secara real. Untuk dari ban,
Alfa Servo memiliki profil ban 110/80 ring 14 dan untuk ban bagian belakang memiliki profil ban 140/70 ring 14. Nah, di sini Safar S1 memiliki velg berukuran 13 inci di mana dengan profil ban 110/70, sedangkan untuk ban belakang memiliki profil ban 130/70 dengan ukuran 13 inci. Di sini terlihat bahwa ban dari kedua motor ini jelas berbeda antara Alfa Servo dengan Safar S1. Alfa Servo memiliki ring 14, sedangkan Safar S1 memiliki ring 13. Berarti Safar S1 memiliki ukuran velg yang lebih kecil dibandingkan dengan Alfa Servo. Untuk segi pengereman, Alfa Servo sudah dibekali sistem kenyamanan berkendara dengan menggunakan sistem pengereman CBS atau pengereman secara gabungan antara rem depan dan rem belakang, rem cakram depan dan belakang. Sedangkan untuk Safar S1, pengereman yang digunakan oleh motor listrik ini menggunakan tipe CBS juga, kombinasi rem depan dengan rem belakang dalam satu tuas dengan menggunakan jenis rem depan cakram tunggal 2 piston dan belakang cakram tunggal 1 piston. Untuk desain lampu, dari Alfa Servo berbentuk tajam dengan 10 LED untuk lampu utama dengan DRL. Namun Safar S1 berbentuk mengotak dengan lampu LED proyektor, 1 buah dengan DRL. Di sini jelas bahwa Alfa Servo memiliki lampu yang lebih banyak dibandingkan dengan Safar S1. Selanjutnya untuk bagian suspensi, kedua motor ini untuk bagian depannya menggunakan sama-sama suspensi teleskopik, sedangkan untuk bagian belakang dari Alfa Servo menggunakan monoshock dan Safar S1 menggunakan double shock. Untuk bagian bobot kedua motor ini lumayan jauh berbeda, di mana Safar S1 memiliki bobot 160 kg dan Alfa Servo hanya memiliki bobot 135 kg. Nah, ini adalah perbandingan yang terakhir, di mana perbandingan ini adalah yang menentukan pilihan dari teman-teman sekalian. Dari sisi harga, untuk sisi harga, Alfa Servo dibanderol dengan harga Rp37.750.000 OTR Jakarta. Ini merupakan harga dengan satu baterai. Sedangkan untuk yang dua baterainya dibanderol dengan harga Rp42.750.000. Nah, untuk Safar S1 terdiri dari dua tipe, S1P dan S1 biasa. S1P ini dibanderol dengan harga Rp45 juta dengan baterai swap. Nah, selanjutnya ada S1 biasa, ini dibanderol dengan harga Rp42 juta dengan sistem baterai swap. Sedangkan untuk sistem baterai swap ini biaya sewa bulanannya sekitar 400 ribuan per 1000 km. Sedangkan tersedia juga S1P yang dijual bersamaan dengan baterai dan home chargingnya dibanderol dengan harga Rp58 juta dan mendapatkan garansi baterai selama 5 tahun. Jadi teman-teman tinggal pilih. Yang jelas, dari dua motor listrik keren ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga. Terima kasih.